King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Paramu nggak hafal. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Kalian belajar menyanyi bersama kakak-kakak pembina, kalian bersenang-senang, kalian bermain, kalian diajar berdoa, dan semuanya adalah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Meskipun sekarang sedang ada wabah COVID-19, tetapi kita tetap bersuka cita dalam Tuhan. Tapi kita tetap ingin bernyanyi, kita tetap ingin bersenang-senang, dan kita bermain bersama teman-teman. Jadi adik-adik yang baik, kita ikuti terus ya pengajaran Bina Iman Anak pukul 10.30 di Paroki Santo Fransiskus Asisi Sukasari. Selamat, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Gimana nih kabarnya? Semoga adik-adik selalu sehat dan bahagia ya. Hari Minggu ini, adik-adik sudah ikut misa online belum? Walaupun adik-adik ikut misa online, Bina Iman online, dan belum bisa ketemu secara langsung, adik-adik harus tetap bersyukur dan mendekatkan diri kepada Tuhan ya, karena Tuhan Yesus baik banget sama adik-adik. Nah, sebelum kita mulai bina imannya, yuk kita berdoa sama-sama. Adik-adik tunjukkan sikap doa yang baik ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Allah Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk rezeki, kesehatan, berkat yang Kau berikan kepada adik-adik serta keluarganya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah dan bantulah kami agar dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kudus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita bangkit berdiri bersama, kita nyanyi, di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putuk tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, tepuk tangan. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, tepuk tangan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, tepuk tangan. Untuk lagu yang kedua, yuk kita nyanyi sama-sama. Yuk tetap semangat ya adik-adik. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Ya ya, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Ya ya, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang pun
berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Ya, ya. Nah, adik-adik, yuk kita dengerin Kakak Fani untuk cerita ya. Yuk adik-adik bisa duduk yang rapi. Oke adik-adik, sekarang Kak Fani mau cerita. Tapi sebelum Kak Fani cerita, Kak Fani mau nyanyi yang berkaitan dengan ceritanya. Adik-adik tebak ya, kira-kira Kak Fani mau cerita apa? Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Ayo tebak, kira-kira Kak Fani mau nyanyi apa? Apa? Ya, Kak Fani mau cerita tentang anak yang hilang. Pada suatu hari, hiduplah sebuah keluarga. Ada ayah dan dua anaknya, si sulung dan si bungsu. Si sulung ini anaknya baik. Dia mau mendengarkan kata ayahnya. Sedangkan si bungsu anaknya nakal. Ayah mereka memiliki banyak uang. Kemudian si bungsu meminta uang yang banyak pada ayahnya. Ia memaksa ayahnya untuk memberikannya sekarang juga. Ayah, berikanlah uang yang banyak padaku sekarang. Lalu, ayahnya memberikan uang yang banyak kepada si bungsu. Namun ayahnya sedih, karena setelah si bungsu mendapatkan uangnya, ia pergi meninggalkan ayahnya. Kira-kira kalau adik-adik dapat uang yang banyak, adik-adik pakai buat apa sih? Kayaknya adik-adik pakai untuk beli barang-barang yang adik-adik suka ya? Sama seperti si bungsu. Si bungsu juga memberikan banyak sekali barang-barang yang ia suka. Dan ia menggunakan uang tersebut, menghabiskan uangnya untuk berpesta. Ia berpesta dan menghabiskan uangnya. Sampai suatu ketika uangnya sudah habis, ia bingung mau gimana. Akhirnya, si bungsu mencari pekerjaan. Ia mencari pekerjaan di seorang kaya di negeri itu. Ia bekerja di ladang untuk menjaga babi. Ia menjaga para babi, dan ketika ia sedang menjaga para babi, ia merasa lapar. Gimana ya adik-adik? Dia kan udah gak punya uang. Akhirnya, dia mencari makanan ke orang-orang sekitar. Tapi orang-orang gak mau ngasih makanan ke dia. Sampai-sampai ia mau memakan makanan babi. Kasihan sekali ya si bungsu. Tapi sayangnya, makanan babi tersebut pun habis. Sudah uang tidak punya, ia pun merasa kelaparan. Akhirnya, ia merindukan ayahnya. Ketika merindukan ayahnya, ia merasa sedih. Ia merasa menyesal karena ia sudah meminta uang yang banyak pada ayahnya dan membuat hati ayahnya sedih. Akhirnya, si bungsu pun pulang. Si bungsu ingin meminta maaf pada ayahnya dengan tulus hati. Ia berjalan, hampir tiba di rumahnya. Ayahnya melihat si bungsu. Ia lari kepada si bungsu. Si bungsu pun meminta maaf pada ayahnya. Ayah, aku minta maaf karena sudah meminta uang pada ayah yang sangat banyak.
Dan juga aku sudah membuat hati ayah sedih karena telah pergi meninggalkan ayah. Kira-kira menurut adik-adik nih, ayahnya maafin gak ya? Kalau adik-adik di posisi itu, kayaknya gak bakal dimaafin deh. Tapi, ayahnya memeluk si bungsu. Ayahnya mengampuni si bungsu. Bahkan, ayahnya mengenakan pakaian yang sangat bagus, mengenakan perhiasan pada si bungsu, dan mengadakan pesta untuk kepulangan si bungsu. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau tanya. Kakak yakin di sini pasti adik-adik semuanya melakukan semuanya beraktivitas di rumah aja kan? Nah, siapa yang selama di rumah males bantuin orang tuanya? Ayo, tunjuk tangan. Siapa yang suka ngejailin adik atau kakaknya sampai nangis? Ayo, ngaku. Kakak yakin adik-adik semua adalah anak-anak yang baik, anak-anak Tuhan Yesus. Jadi adik-adik pasti nggak akan melakukannya. Oke, kalau adik-adik melakukannya, berarti adik-adik sudah mengecewakan Tuhan Yesus, sudah bikin hati Tuhan Yesus sedih. Nah, adik-adik kalau bersalah, kalau melakukan kesalahan, adik-adik harus berani meminta maaf ya. Minta maaf kepada orang tua, minta maaf kepada kakak atau adik. Minta maaflah dengan tulus hati. Tulus hati, maksudnya apa sih Kak Fani? Maksudnya, adik-adik tidak mengulangi kesalahannya lagi. Dan juga, jika adik-adik dimintai maaf oleh seseorang, adik-adik harus memaafkan, mengampuninya dengan ikhlas. Sama seperti Tuhan Yesus yang Maha Pengampun. Tuhan Yesus mau kalau kita anak-anaknya mengakui kesalahan, berani mengakui kesalahan, dan berani meminta maaf dengan tulus hati dan menjadi anak baik lagi. Oke, segitu ceritanya dari Kak Fani. Sekarang, siapa yang udah nunggu aktivitas? Sekarang kita aktivitas ya. Kira-kira Kak Fani mau bikin apa ya hari ini? Aktivitasnya hari ini Kak Fani mau bikin domba. Nah, adik-adik udah nyiapin bahannya belum? Ini bahan-bahannya ya. 2 lembar kertas HVS, spidol. Kalian bisa gunain spidol, pulpen, pensil, atau apapun yang bisa untuk menggambar. Gunting, lem, yang pasti kapas. Oke, kita masuk ke tahap pembuatan. Langkah pertama, adik-adik membentuk pola. Pola pertama, kalian bikin lingkaran besar ya adik-adik, lingkaran besar seperti ini. Kemudian, adik-adik buat 4 persegi panjang. 4 persegi panjang ini untuk kaki dombanya. Kak Fani gambarnya seperti ini. Adik-adik bisa gambar yang lebih bagus lagi dari Kak Fani. Kemudian Kak Fani bikin pola segitiga. Ujungnya tidak lancip. Ujungnya Kak Fani kasih melengkung. Seperti ini. Karena ini akan digunakan untuk kepala dombanya. Sebenarnya hanya menggunakan 1,5 lembar kertas. Jadi adik-adik kalau misalnya mau gunain 1,5 lembar doang ya nggak apa-apa. Oke, tahap selanjutnya adalah menggunting. Jadi adik-adik gunting pola-pola yang tadi secara rapih ya. Untuk adik-adik yang masih kecil, bisa minta bantuan ke orang yang lebih dewasa seperti mama, papa, atau kakak kalian. Ingat, gunakan guntingnya hati-hati ya. Yang Kak Fani sudah digunting. Ini jadinya nih, ada lingkaran, ada segitiga yang
melengkung untuk kepalanya. Dan juga ada kakinya. Kak Fani nebalin lagi polanya biar terlihat dengan jelas. Kalau lingkarannya menurut Kak Fani nggak usah dipolain lagi, nggak apa-apa, karena nanti kita akan tempel kapas. Selanjutnya adalah lem. Adik-adik tempel 4 persegi panjang ini di bagian bawah lingkaran. Tempelnya adik-adik jangan rata ya, jadi atas bawah gitu. Dan untuk kepalanya adik-adik taruh di sisi atas seperti ini. Jadinya nanti seperti ini. Ini kakinya nggak rata ya adik-adik. Kepalanya seperti ini. Kemudian kita tempelkan kapasnya di bagian badannya. Adik-adik juga bisa memberi pola di sini seperti bentuk setengah awan. Kemudian tempel juga kapas-kapasnya yang rapi ya adik-adik. Nah, Kak Fani dombanya udah jadi nih. Ini dia domba Kak Fani. Ini hasil karya Kak Fani. Jadi adik-adik nih, seperti yang Kak Fani bilang tadi, kapasnya tempel di daerah badannya. Dan ini ada kapas di bagian kepalanya, jadi nggak semuanya seperti jambul dombanya. Adik-adik juga bisa hias dengan bagus, serapi, secantik mungkin yang adik-adik bisa lakukan. Kak Fani udah gambar telinga, mata, dan juga hidungnya. Nah, gimana adik-adik, dombanya udah selesai belum? Bikin sebagus, serapi, secantik mungkin. Jangan lupa untuk di-share ya, nanti Kak Fani lihat. Oke adik-adik, gimana? Tadi kita udah dengerin firman Tuhan kan, sama buat aktivitas. Gimana? Seru kan? Nah, sekarang kita mau nyanyi nih. Judulnya, Kasihnya Seperti Sungai. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekarang lagu kedua nih, yang semangat ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oke, sebelum kita mengakhiri Bina Iman, sekarang kita mau berdoa.
demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu kami bisa mengikuti Bina Iman online hari ini. Ya Tuhan, sertailah kami agar kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang baik dan percaya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Bina Iman udah selesai nih adik-adik. Ingat, jangan lupa cuci tangan dan juga makan buah dan sayur yang banyak supaya tetap sehat. Dah.